Bayar 1 miliar biaya pesta ulang tahun ibu mertuaku dengan perhiasan warisan ibumu. Atau kau bukan lagi menantu di rumah ini? Malam itu, suami saya mendorong saya keluar dari pesta megah itu. Melempar koper saya ke halaman seperti membuang sampah. Tanpa satu kata pun, saya pergi. Namun pesta itu mendadak sunyi. 3 jam kemudian, mereka berlari mengejar saya ke gerbang dengan wajah pucat pasi, memohon agar saya kembali. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, ya. Dukungan kalian membuat kanal ini terus hidup dan bisa menyajikan kisah yang lebih menyentuh. Terima kasih sudah menemani. Nama saya Maharani, 32 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya memerankan peran tersulit dalam hidup saya, yaitu menjadi seorang istri yang sederhana, lemah, dan tak berdaya di mata keluarga besar suami saya. Tidak ada yang tahu satu rahasia. Di balik daster katun lusuh dan wajah tanpa riasan ini, saya adalah pemegang kendali utama sebuah konsorsium acara mewah. Sebuah jaringan yang mengatur pesta para pejabat, sosialita, dan pengusaha besar di kota ini. Saya sengaja memilih jalan ini. Saya ingin menguji satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketulusan cinta damar suami saya. Namun seiring waktu, saya sadar, topeng yang saya pakai justru memancing monster keserakahan keluar dari sarangnya. Sore itu, saya sedang mengaduk teh herbal di dapur yang pengap untuk ibu mertua saya, Bu Wulandari. Pikiran saya melayang. Betapa rendahnya mereka menilai saya, hanya karena saya tidak pernah memamerkan apapun. Langkah kaki yang berat dan angkuh terdengar mendekat. Bunyi sepatu hak tinggi Bu Wulandari beradu dengan lantai marmer. Irama itu selalu membuat dada saya sesak, bukan karena takut, melainkan karena muak. Beliau berdiri di ambang pintu dapur, tangannya bersedekap, menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Pandangan yang sudah menjadi makanan saya sehari-hari baginya. Saya hanyalah gadis yatim piatu yang beruntung dipungut oleh putranya yang hebat. Tinggalkan dulu pekerjaan tidak penting itu, ucapnya dengan nada memerintah. Saya mau bicara hal yang sangat serius. Saya mematikan kompor dan berbalik, memberikan senyum paling tulus yang masih bisa saya kumpulkan. Ada apa, Bu? Apakah ada yang kurang untuk persiapan pesta besok? Tanya saya dengan suara lembut. Bu Wulandari mendengus, lalu melangkah masuk ke dapur yang sempit itu. Pesta ulang tahun saya yang ke-60, besok harus jadi pembicaraan seluruh kota, katanya. Saya sudah mengundang kolega-kolega penting, termasuk istri para pejabat. Tapi ada satu masalah besar. Beliau berhenti, matanya menyipit penuh perhitungan. Saya tidak punya perhiasan yang cukup mentereng untuk menandingi mereka. Saya tahu kau menyimpan satu set perhiasan warisan dari ibumu di dalam kotak peludru merah. Serahkan pada saya. Anggap saja balas budi karena kau sudah menumpang hidup di sini selama 3 tahun. Saya terdiam sejenak. Jantung saya berdegup sedikit lebih kencang. Perhiasan yang beliau maksud bukan sekadar emas biasa. Itu adalah mahakarya kerajinan tangan ternama. Sebuah pusaka yang hanya diproduksi 1 unit di dunia. Dibuat oleh perusahaan keluarga saya sendiri. Nilainya tak terhingga. Bukan hanya karena materinya, tapi karena status hukumnya. Perhiasan itu tercatat sebagai aset budaya terbatas yang tidak boleh diperjualbelikan bebas. Maaf, Bu, jawab saya dengan nada tetap tenang. Perhiasan itu adalah amanah terakhir dari mendiang ibu saya. Beliau berpesan agar benda itu tidak pernah berpindah tangan atau dipakai untuk pamer. Saya tidak bisa memberikannya, bahkan untuk dipinjamkan sekalipun. Wajah Bu Wulandari seketika merah padam. Matanya melotot, seolah saya baru saja melakukan dosa besar. Apa kau bilang? Amanah, desisnya. Kau bicara soal amanah, sementara kau makan dan tidur menggunakan uang anak saya. Kau ini benar-benar menantu yang tidak tahu diri dan pelit. Perhiasan kuno itu hanya akan berdebu di lemarimu, sementara saya bisa memakainya untuk mengangkat martabat keluarga ini. Suaranya melengking memenuhi seluruh rumah. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Damar melangkah masuk. Ia melihat ibunya meradang.
lalu menatap saya dengan sorot penuh kekecewaan. Damar, pria yang dulu berjanji akan melindungi saya, kini berdiri di samping ibunya, tanpa menanyakan duduk perkara lebih dulu. Ada apa lagi ini? Rani, tanyanya dingin. Kenapa kau membuat ibu berteriak-teriak sore-sore begini? Apa sulit bagimu menjadi istri yang tidak merepotkan? Bu Wulandari langsung mengadu dengan nada yang dibuat sedih. Damar, lihatlah istrimu ini. Ibu hanya ingin meminjam perhiasannya untuk pesta besok, supaya kita tidak malu di depan tamu-tamu terhormat. Tapi dia malah menceramahi ibu soal amanah. Padahal biaya pesta 1 miliar itu saja, kita masih harus memutar otak untuk menutupinya. Damar menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati saya. Ia memegang pundak saya, tapi tidak ada kehangatan di sana. Rani, dengarkan saya. Ibu hanya butuh pengakuan sosial. Di duniaku, citra adalah segalanya. Kau pelit sekali soal barang lama itu. Berikan saja pada ibu, biar dipakai besok setelah pesta selesai. Kau bisa menyimpannya lagi. Jangan egois. Pesta ini taruhan nama baikku juga. Saya menatap mata Damar dalam-dalam, mencari satu hal. Apakah masih ada sedikit rasa hormat pada saya sebagai istrinya? Bukan sebagai penyedia aset bagi ambisinya. Namun yang saya lihat hanya pantulan keserakahan yang sama dengan ibunya. Ini bukan soal egois. Damar, ujar saya. Suara saya mulai bergetar. Ini soal menghargai apa yang menjadi milik orang lain. Kalian meminta sesuatu yang tidak seharusnya kalian sentuh. Cukup. Bentak Damar. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Jika kau tidak bisa berkontribusi untuk kebahagiaan ibu dan nama baik keluarga ini, maka keberadaanmu di sini benar-benar tidak ada gunanya. Kau selalu merasa paling benar dengan kesederhanaan palsumu itu. Padahal kau hanya beban. Kalimat itu bagai sembilu yang membelah hati saya menjadi dua. Selama ini, saya bersabar. Saya menahan diri untuk tidak memamerkan kekuasaan. Saya bahkan diam-diam menjamin seluruh biaya pesta itu, agar para vendor terbaik mau bekerja dengan harga miring. Hanya karena nama saya yang berdiri sebagai sponsor tunggal di balik layar. Mereka pikir pesta itu berjalan karena uang mereka. Padahal semuanya tegak karena nama baik saya. Jika itu pandanganmu terhadap saya, ucap saya pelan. Maka saya mengerti di mana posisi saya sekarang. Saya berbalik dan masuk ke kamar, bukan untuk mengambil perhiasan itu, melainkan untuk menyiapkan koper. Di dalam hati, keputusan sudah saya ambil. Mereka menginginkan pesta megah. Mereka menginginkan pengakuan sosial. Maka mereka akan mendapatkannya, tapi dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Saya meraih ponsel yang selama ini saya sembunyikan di laci terdalam. Ada ratusan pesan masuk dari para pemimpin vendor kelas atas. Mereka menanyakan instruksi terakhir untuk pesta besok. Saya mengetik satu kalimat pendek di grup koordinasi utama. Tarik seluruh dukungan atas nama saya untuk acara besok pukul 7 malam. Hentikan semua layanan secara serentak. Jari saya tidak gemetar saat menekan tombol kirim. Saya tahu, begitu pesan ini terkirim, hitung mundur menuju kehancuran, mereka sudah dimulai. Bu Wulandari dan Damar ingin bermain dengan api, maka saya akan membiarkan mereka terbakar oleh api yang mereka nyalakan sendiri. Saya menarik koper kecil keluar kamar dengan langkah mantap. Tidak akan ada air mata, karena air mata saya terlalu mahal untuk orang-orang yang hanya mencintai bayang-bayang. Suasana di ruang tengah terasa mencekam. Bu Wulandari berdiri di dekat sofa beludru merahnya, sementara Damar mematung di dekat meja makan, dengan sisa amarah yang menggantung di wajahnya. Melihat koper di tangan saya, tawa hambar keluar dari mulut ibu mertua saya. Beliau tidak terkejut, tidak pula merasa bersalah. Wajahnya justru memancarkan kepuasan, seolah baru saja memenangkan pertandingan besar melawan musuh yang tak berarti. Jadi kau mau mengancam kami dengan drama pergi dari rumah, ejek Bu Wulandari sambil melipat tangan di dada. Silakan saja, Rani. Jangan kira dengan membawa koper itu, saya akan berlutut memohon agar kau tetap tinggal. Tanpa perhiasan warisan itu, kau tidak ada bedanya dengan pembantu yang saya sewa lewat agen murahan. Pergi sana. Cari tempat berteduh yang mau menampung perempuan pelit dan keras kepala sepertimu. Saya menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi keinginan untuk membela diri. Di mata saya,
Perempuan ini bukan lagi sosok ibu yang harus dihormati, melainkan cerminan kesombongan yang dibangun di atas pondasi rapuh. Saya beralih menatap Damar, pria yang 3 tahun lalu mengucapkan janji suci untuk menjaga dan menghargai saya dalam keadaan apapun. Ia hanya memalingkan wajah, seolah melihat saya adalah beban yang melelahkan bagi matanya. Damar, kau benar-benar membiarkan istrimu pergi hanya karena sebuah kalung yang bahkan bukan milikmu, tanya saya. Memastikan apakah masih ada secercah kewarasan di kepalanya. Damar menghela napas panjang, menatap saya dengan kebencian terpendam. Kau yang memilih ini. Rani, saya lelah menghadapi sikapmu yang selalu merasa paling suci dengan kesederhanaan itu. Ibu benar. Kau hanya memikirkan diri sendiri. Pesta besok adalah momen besar bagi karir saya dan status sosial ibu. Jika kau tidak bisa mendukung hal sekecil itu, untuk apa kita tetap bersama? Pergi. Mungkin di luar sana kau baru sadar, hidup tidak cukup hanya dengan modal idealisme kuno. Mendengar itu, saya hanya mengangguk. Dada saya yang tadi sesak, kini tiba-tiba terasa sangat ringan. Beban untuk terus berpura-pura menjadi istri yang lemah telah terangkat sepenuhnya. Saya menarik pegangan koper, berjalan melewati mereka menuju pintu depan. Bu Wulandari terus mengoceh di belakang, melempar kata-kata pedas tentang betapa beruntungnya Damar bisa lepas dari pengaruh saya. Jangan lupa, tinggalkan kunci rumah ini di atas meja, teriaknya. Dan jangan harap kau bisa membawa 1 sen pun uang dari rekening Damar. Saya berhenti sebentar di ambang pintu, namun tidak menoleh. Saya tidak butuh 1 sen pun dari uang kalian, ucap saya datar. Simpan saja uang itu untuk membayar semua kemewahan yang sangat kalian dambakan besok. Saya hanya berharap kalian siap dengan apa yang akan datang. Bu Wulandari sempat terdiam. Mungkin bingung dengan ketenangan saya yang tidak wajar. Namun kebingungan itu segera berganti dengan kesombongan baru. Tentu saja, kami siap. Semua vendor terbaik sudah dikonfirmasi. Catering bintang 5. Dekorasi dari perancang ternama. Gedung termewah di kota ini sudah di bawah kendali kami. Semua beres? Karena koneksi Damar, kami tidak butuh kau untuk merasa mewah. Saya hampir tertawa mendengar klaim itu. Koneksi Damar. Pria itu bahkan tidak tahu. Manajer gedung itu tidak akan pernah mengangkat teleponnya jika bukan karena instruksi rahasia dari saya. Ia tidak tahu. Catering bintang 5 itu memberi diskon besar karena mereka berutang budi pada yayasan yang saya pimpin. Mereka begitu percaya diri berdiri di atas panggung yang saya bangunkan. Tanpa menyadari, sayalah yang memegang tali penarik tirainya. Saya melangkah keluar ke halaman. Langit senja berwarna jingga pekat, seolah ikut menyaksikan akhir dari sandiwara ini. Di halaman, Damar menyusul saya keluar. Namun bukan untuk mencegah saya pergi. Ia justru menyambar koper saya dengan kasar, lalu melemparkannya ke arah pintu gerbang. Sana, pergi, jangan kembali. Sampai kau membawa perhiasan itu dan minta maaf pada ibu di depan semua tamu besok, bentaknya. Sebelum membanting pintu depan dengan keras, suara bantingan itu bergema di telinga saya. Namun, tidak sedikit pun menggetarkan mental saya. Saya berjalan menuju gerbang, memungut koper, lalu berdiri di pinggir jalan raya. Saya mengeluarkan ponsel dari saku daster dan melakukan 1 panggilan cepat. Tidak sampai 5 menit. Sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berpakaian rapi keluar, lalu membungkuk hormat. Nona besar, Maharani, Anda baik-baik saja? Mengapa Anda di sini dengan koper? Tanyanya dengan nada cemas yang tulus. Dia adalah Hadi, asisten pribadi saya. Selama ini, ia mengurus segala urusan konsorsium. Saat saya sedang bermain peran di rumah Damar, saya baik-baik saja. Hadi, tolong bawa koper ini ke hotel tempat saya biasa menginap. Dan pastikan semua instruksi yang saya kirim di grup tadi dilaksanakan tepat waktu. Jangan ada satupun vendor yang melunat. Besok malam, saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berdiri di atas panggung yang tidak punya lantai. Sesuai perintah Anda. Nona, jawab Hadi sambil mengangguk. Sistem jaminan konsorsium sudah disiapkan untuk ditarik otomatis. Begitu acara mencapai puncaknya, semua vendor telah menerima notifikasi bahwa jaminan atas nama Anda akan dicabut karena pelanggaran etika oleh pihak penyelenggara. Saya masuk ke dalam mobil, merasakan jok kulit yang nyaman
dan aroma kemewahan yang selama ini saya tinggalkan demi sebuah cinta yang ternyata palsu. Saat mobil mulai melaju, saya melihat siluet rumah Damar dari kaca spion. Tampak begitu kecil dan rapuh. Di dalam sana, mereka mungkin sedang merayakan kepergian saya, tanpa menyadari. Esok hari mereka akan memohon-mohon pada saya di depan gerbang yang sama. Pikiran tentang perhiasan warisan ibu saya kembali muncul. Jika saja mereka tahu. Benda itu tercatat sebagai aset budaya terbatas yang diawasi ketat oleh otoritas seni. Mereka mungkin akan gemetar jika Bu Wulandari benar-benar memakainya. Detektor di pintu masuk gedung akan langsung berbunyi, dan saya justru menyelamatkan mereka dari masalah hukum dengan menolak memberikan perhiasan itu. Tapi keserakahan telah membutakan mata hati mereka. Malam itu saya tidur nyenyak di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5, membiarkan mereka menikmati mimpi indah terakhir sebelum fajar membawa tagihan yang tidak akan mampu mereka bayar. Matahari pagi menyusup melalui celah gorden. Saya terbangun bukan karena teriakan Bu Wulandari atau bunyi kompor yang harus saya nyalakan untuk menyiapkan sarapan mereka, melainkan karena keheningan yang mewah. Saya meregangkan tubuh di atas prei sutra, merasakan kembali identitas yang selama 3 tahun ini saya simpan rapat di dalam peti kesabaran. Di atas meja rias, ponsel saya bergetar tanpa henti. Puluhan notifikasi dari Damar masuk, namun isinya bukan permintaan maaf. Ia mengirim foto-foto dekorasi gedung yang mulai terpasang. Rangkaian bunga lili putih kesukaan ibunya. Deretan kursi berlapis emas yang tertata rapi. Lihat ini, Rani. Tanpa bantuanmu pun, pesta ini tetap berjalan sempurna. Semua orang menghormatiku di sini. Kau hanya akan jadi penonton dari kejauhan. Saat ibu merayakan kejayaannya, saya hanya tersenyum tipis sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Damar tidak menyadari semua kemudahan yang ia dapat pagi ini. Mulai dari petugas keamanan yang membukakan pintu dengan hormat, hingga manajer operasional yang membungkuk padanya. Hanyalah sisa-sisa dari pengaruh nama saya yang belum sepenuhnya dicabut dari sistem. Pukul 10 pagi, Hadi datang ke kamar. Ia membawa beberapa berkas dan sebuah gaun berwarna biru malam bertabur kristal. Nona, semua vendor sudah di posisi. Namun ada sedikit kegaduhan di lokasi. Bu Wulandari memaksa manajer catering menambah menu kaviar secara gratis. Dengan alasan mereka klien istimewa. Manajer hampir menolak. Namun saya instruksikan untuk tetap melayani. Biarkan tagihannya membengkak setinggi mungkin. Lapor Hadi datar. Saya mengangguk puas. Bagus. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia hari ini. Biarkan mereka memesan apa saja yang mereka inginkan. Pastikan kontrak pembayaran di tempat. Dengan tarif penalti 3 kali lipat. Sudah disiapkan tim hukum. Begitu jaminan pribadi saya ditarik nanti malam. Saya tidak ingin ada satu celah pun bagi mereka untuk lari dari kewajiban finansial itu. Sepanjang siang, saya memantau persiapan pesta melalui kamera pengawas yang terhubung ke tablet pribadi saya. Saya melihat Bu Wulandari berjalan mondar-mandir di aula utama dengan gaya seorang ratu. Ia memarahi para pelayan hanya karena letak sendok yang miring 1 cm. Damar berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas yang ia beli dengan cara mencicil. Namun bersikap seolah ia pemilik gedung itu. Mereka benar-benar menikmati ilusi kekuasaan yang saya pinjamkan. Namun ada satu hal yang membuat saya mengernyitkan dahi. Saya melihat Bu Wulandari mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari tasnya. Bukan kotak beludru merah milik saya, melainkan sebuah replika murahan yang mencoba meniru desain warisan ibu saya. Rupanya, karena saya menolak memberikan yang asli. Ia memesan tiruan dari pengrajin cepat, hanya untuk pamer di depan tamu-tamunya. Ia tidak tahu, mata saya yang terlatih bisa melihat perbedaan kualitas itu dari jarak jauh. Itu langkah yang sangat bodoh, karena di antara tamu undangan nanti, ada beberapa kolektor perhiasan asli yang merupakan rekan bisnis saya. Memakai barang tiruan di pesta mewah adalah bunuh diri sosial yang lebih kejam daripada menjadi miskin. Menjelang sore, suasana di grup koordinasi vendor mulai memanas. Beberapa manajer keuangan vendor mempertanyakan validitas kartu kredit Damar yang dipakai sebagai cadangan. Tentu saja, limit kartu Damar tidak akan mampu menutupi biaya dekorasi bunganya saja. Nona,
Sistem pembayaran jaminan akan melakukan pengecekan otomatis pukul 7 malam. Tepat saat acara pemotongan tumpeng dan pidato sambutan. Haruskah kita memajukan waktunya? Tanya Hadi lewat pesan singkat. Tidak. Biarkan sesuai jadwal, balas saya. Saya ingin mereka jatuh tepat saat mereka merasa paling bahagia. Saya ingin semua tamu menyaksikan saat-saat kehancuran itu terjadi. Saya mulai berdandan. Saya merias wajah dengan sapuan tipis namun tegas, menonjolkan garis wajah yang selama ini saya sembunyikan di balik penampilan kusam. Gaun biru malam itu melekat sempurna di tubuh saya, memberi kesan misterius sekaligus berkuasa. Saya tidak akan datang ke pesta itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Saya akan datang untuk menyaksikan bagaimana sebuah istana kartu runtuh tertiup angin kebenaran. Pukul 6 sore. Damar mengirim satu pesan terakhir. Kami sudah di gedung. Tamu-tamu mulai berdatangan. Kau pasti menyesal sekarang. Meringkuk sendirian di entah mana. Sementara kami sedang menikmati malam paling gemilang dalam sejarah keluarga ini. Jangan pernah bermimpi untuk kembali. Saya tidak membalas. Saya meletakkan ponsel di atas meja, lalu berdiri di depan cermin besar. Malam ini, Maharani sang istri yang tertindas akan mati. Dan Maharani, sang pemilik konsorsium, akan mengambil kembali ruangnya. Saya melangkah keluar kamar dengan anggun, diikuti dua pengawal berpakaian preman yang akan menjaga saya dari kejauhan. Di dalam lift menuju lobi, saya melihat bayangan diri saya sendiri. Asing bagi diri yang selama 3 tahun ini bersabar. Namun saya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Iring-iringan mobil hitam sudah menunggu di luar hotel. Saya masuk ke kursi belakang, menutup pintu dengan bunyi yang mantap. Ke lokasi acara, perintah saya. Sepanjang perjalanan, saya melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip, seolah ikut menghitung mundur menuju pukul 7 malam. Saya membayangkan wajah Bu Wulandari saat menyapa tamu-tamunya dengan senyum bangga, tidak menyadari dalam hitungan jam. Senyum itu akan membeku menjadi rasa malu yang abadi. Saat mobil mendekati gedung, saya melihat kemacetan kecil yang disebabkan oleh mobil-mobil mewah para tamu. Damar benar, ia berhasil mengundang orang-orang penting, namun ia lupa, orang-orang penting itu adalah orang yang paling cepat berpaling saat mencium bau kegagalan. Saya meminta sopir memarkir mobil di area khusus yang tersembunyi. Saya akan menunggu di sana, memantau dari kejauhan, sampai saat yang tepat untuk menampakkan diri. Jarum jam menunjukkan pukul 6.45. 15 menit lagi, sistem akan melakukan pengecekan, dan jaminan saya akan lenyap. Panggung sudah siap. Para aktor sudah berada di posisi, dan saya siap memberikan tepuk tangan terakhir untuk pertunjukan kebodohan yang luar biasa ini. Lampu gantung kristal di aula utama berpijar dengan kemilau yang hampir menyilaukan. Aroma ribuan tangkai bunga lili dan mawar import memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang sempurna. Bu Wulandari berdiri di tengah aula, mengenakan gaun merah menyala, dengan replika perhiasan yang ia paksakan tampak asli di lehernya. Ia tertawa lebar, menyalami satu persatu tamu undangan. Di sampingnya, Damar berdiri dengan dada membusung, sesekali membetulkan letak jam tangan bermereknya, yang sebenarnya masih ia cicil 2 tahun. Mereka tampak seperti penguasa malam itu, dikelilingi sanjungan yang selama ini mereka haus akan kemilaunya. Saya duduk di dalam mobil yang terparkir di sudut gelap, memantau segalanya melalui layar tablet. Saya bisa mendengar suara dari pengeras suara gedung. Damar baru saja memulai pidato pembukaan. Terima kasih kepada para tamu terhormat yang telah hadir. Malam ini adalah bentuk penghormatan saya kepada Ibu. Sosok yang membesarkan saya dengan segala kemewahan dan nilai-nilai luhur. Pesta ini adalah bukti bahwa keluarga kami selalu menjaga standar tertinggi dalam segala hal, ucap Damar. Disambut tepuk tangan meriah. Mendengar kata nilai-nilai luhur keluar dari mulut pria yang baru saja mengusir istrinya karena sebuah kalung, saya hampir tersedak tawa dingin. Nilai luhur apa yang ia maksud? Keserakahan, kebohongan, atau ketidakmampuan membayar piring makan mereka sendiri. Di layar, saya melihat manajer gedung, Pak Genta, berdiri di pojok ruangan dengan wajah mulai tegang. Ia memegang tablet yang terhubung langsung ke sistem keuangan pusat. Ia terus melirik jam tangannya, menunggu instruksi.
Tamu-tamu mulai dipersilakan menuju meja prasmanan. Hidangan laut terbaik dan daging wagyu kualitas tertinggi tersaji. Setiap piring yang mereka ambil memiliki harga fantastis. Dan setiap botol minuman yang dibuka adalah tagihan yang terus berjalan. Damar dan Bu Wulandari tidak sadar. Para vendor ini tidak bekerja berdasarkan deposit yang mereka bayarkan. Mereka bekerja karena ada dokumen jaminan konsorsium dari saya. Dokumen yang menyatakan seluruh kekurangan biaya akan ditanggung oleh penjamin anonim. Tanpa dokumen itu, vendor-vendor ini bahkan tidak akan mau menurunkan satu kursi pun di gedung ini. 5 menit menuju penarikan jaminan. Suara Hadi terdengar dari sambungan telepon di telinga saya. Beberapa vendor mulai menerima peringatan bahwa profil risiko klien telah berubah menjadi sangat tinggi. Apakah kita tetap pada rencana? Lanjutkan. Hadi, pastikan penarikan jaminan dilakukan tepat saat Bu Wulandari mulai memotong tumpeng utama. Saya ingin momentumnya benar-benar sempurna. Saya keluar dari mobil, membiarkan angin malam menyentuh kulit saya. Saya berjalan perlahan menuju pintu samping gedung, tempat yang tidak dilewati tamu biasa. Saya ingin cukup dekat untuk mendengar suara retakan pertama dari kebohongan mereka. Di dalam aula, Bu Wulandari sedang berbincang dengan seorang sosialita yang dikenal sebagai kolektor perhiasan. Saya melihat dari kejauhan bagaimana wanita itu menyipitkan mata, memperhatikan kalung di leher Bu Wulandari dengan raut penuh keraguan. Kalung yang unik. Bu, maaf jika saya salah. Bukankah desain teratai abadi ini seharusnya memantulkan cahaya spektrum biru pada berlian tengahnya? Kenapa yang ini tampak agak kusam? Tanya wanita itu dengan nada sopan namun menusuk. Wajah Bu Wulandari sempat menegang. Namun ia segera menutupi kegugupannya. Ini karena pencahayaan ruangan saja. Ini koleksi terbatas keluarga kami. Tidak semua orang bisa memahami keindahannya, sahutnya angkuh. Saya yang berdiri di balik pilar besar hanya menggelengkan kepala. Kebohongannya mulai terkelupas. Bahkan sebelum bom finansial itu meledak. Tiba-tiba, musik latar yang tenang berubah kacau. Beberapa staf catering mulai berbisik-bisik di belakang meja prasmanan. Manajer catering tampak berbicara dengan nada tinggi melalui radio panggilannya. Rupanya, sistem pembayaran otomatis mereka baru saja menolak otorisasi tambahan untuk pesanan caviar ekstra yang diminta Bu Wulandari. Lampu indikator di meja registrasi yang biasanya hijau tenang sebagai tanda jaminan aktif tiba-tiba berkedip merah. Damar yang sedang menikmati percakapan dengan rekan bisnisnya dipanggil oleh seorang pelayan. Maaf, Pak Damar, ada sedikit masalah administrasi di meja depan. Manajer gedung minta Bapak segera ke sana. Bisik pelayan itu dengan wajah pucat. Damar mengerutkan kening. Tampak terganggu. Masalah apa? Bukankah semuanya sudah diatur? Jangan memalukan saya di depan tamu. Bentaknya pelan namun tajam. Ia melangkah menuju meja registrasi dengan langkah besar, masih dengan sikap angkuh. Namun begitu ia melihat layar monitor yang menampilkan tulisan jaminan dibatalkan. Harap hubungi penjamin. Langkahnya terhenti. Wajahnya yang tadi kemerahan karena kegembiraan perlahan berubah putih pucat seperti kertas. Ia mencoba menekan-nekan tombol di mesin gesek. Namun mesin itu hanya mengeluarkan bunyi panjang yang menandakan penolakan total. Di saat yang sama, Bu Wulandari berdiri di atas panggung kecil, bersiap memotong tumpeng sebagai puncak acara. Ia memegang pisau dengan tangan gemetar karena antusiasme. Sementara lampu sorot fokus sepenuhnya padanya. Dan sekarang, saatnya kita merayakan keberhasilan dan kemuliaan keluarga ini. Seru pembawa acara penuh semangat. Namun, tepat sebelum pisau menyentuh tumpeng, musik tiba-tiba mati total. Aula yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap, hanya menyisakan suara pendingin ruangan yang mendesis. Saya melangkah keluar dari balik pilar, berdiri di area remang-remang, namun cukup untuk melihat kepanikan yang merayap di wajah Damar. Jam di tangan saya menunjukkan pukul 7 tepat. Detik ini juga, mereka bukan lagi tamu istimewa, melainkan debitur bermasalah yang terjepit di tengah pesta mewah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Keheningan mencekam itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Bu Wulandari masih mematung di atas panggung dengan pisau menggantung di udara. Ia mencoba tertawa kecil. Tawa kering yang dipaksakan. Sepertinya ada gangguan teknis sedikit. Maklum,
Gedung semewah ini pun kadang punya masalah kabel, ucapnya dengan suara gemetar. Namun gangguan itu bukan sekedar masalah kabel. Pak Genta melangkah ke tengah aula dengan wajah yang tidak lagi ramah. Tanpa mikrofon, suaranya yang tegas terdengar jelas di seluruh ruangan yang sunyi. Mohon maaf kepada seluruh hadirin atas perintah dari Pusat Koordinasi Vendor. Seluruh layanan untuk acara ini harus dihentikan karena ada masalah serius pada jaminan pembayaran. Gumaman segera pecah di antara para tamu. Mereka saling berpandangan, berbisik dengan nada sinis yang tidak lagi disembunyikan. Wajah Damar kini benar-benar kehilangan warna. Ia berlari menghampiri Pak Genta. Apa-apaan ini? Jangan berani-berani kau melakukan ini di sini. Saya sudah memberikan kartu kredit sebagai jaminan cadangan. Bentak Damar dengan suara pecah. Pak Genta menatapnya dingin. Tatapan yang biasa diberikan kepada seseorang yang tidak lagi punya nilai tawar. Pak Damar, kartu kredit Anda ditolak sistem karena limit tidak mencukupi. Lebih penting lagi, penjamin utama yang selama ini menanggung seluruh operasional acara ini baru saja mencabut mandatnya 1 menit yang lalu. Tanpa jaminan itu, sesuai kontrak, kami wajib menghentikan seluruh layanan. Bu Wulandari turun dari panggung dengan langkah gontai. Hampir tersandung gaun merahnya sendiri. Penjamin utama. Apa maksudmu? Anak saya pengusaha sukses. Dia yang membayar semua ini. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Genta. Siapa yang kau maksud dengan penjamin itu? Pasti ada kesalahan sistem. Di sudut ruangan, para pelayan catering mulai bertindak dengan efisiensi yang mengerikan. Mereka menarik kembali piring-piring yang belum disentuh, menutup botol-botol minuman mahal yang baru saja dibuka. Beberapa dekorator mulai melepas rangkaian bunga di sudut ruangan. Pusat pesta yang tadinya hangat dan megah, tiba-tiba berubah menjadi medan penyitaan harta benda. Damar mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, kemungkinan bank atau rekan bisnisnya. Namun dari raut wajahnya yang putus asa, saya tahu ia tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Ia tidak menyadari seluruh akses kreditnya sedang ditinjau ulang. Profil risikonya baru saja dinaikkan menjadi merah oleh sistem konsorsium saya yang terintegrasi dengan jaringan perbankan. Bu Damar, apa ini sebenarnya? Suara seorang tamu. Pejabat daerah yang berpengaruh terdengar menuntut. Kami datang karena undangan kalian yang katanya pesta eksklusif. Kenapa sekarang malah ada adegan penagihan seperti di pasar? Bu Wulandari mencoba mendekati pejabat itu dengan wajah memelas. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Anak saya akan segera menyelesaikannya. Damar, cepat bayar mereka. Berikan berapapun yang mereka minta agar pesta ini berlanjut. Damar menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ibu, biayanya membengkak jadi 3 kali lipat karena pembatalan jaminan. Mereka menuntut 1.200.000.000 rupiah. Dibayar tunai atau transfer instan sekarang juga. Atau mereka akan menuntut kita secara hukum atas penipuan di tempat, bisiknya. Namun cukup keras untuk didengar orang-orang sekitar. Mendengar angka itu, Bu Wulandari hampir pingsan. Gengsi yang selama ini ia bangun setinggi langit runtuh seketika. 1 miliar lebih. Bukankah kau bilang semuanya sudah diatur? Tangisnya. Bukan karena sedih, tapi karena malu yang luar biasa. Ia meraba lehernya. Teringat kalung tiruan yang ia kenakan. Kolektor perhiasan yang tadi meragukan kalungnya kembali mendekat dengan senyum merendahkan. Sepertinya bukan hanya jaminannya yang bermasalah, Bu, tapi perhiasannya pun palsu. Sungguh malam yang penuh kejutan. Cemoohan itu menjadi pemantik bagi tamu-tamu lain untuk mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Mereka pergi sambil menggelengkan kepala, meninggalkan Bu Wulandari dan Damar yang berdiri di tengah reruntuhan impian mereka. Lalu layar proyektor raksasa, yang tadinya menampilkan foto-foto masa muda Bu Wulandari, tiba-tiba berkedip dan berubah menjadi latar hitam. Huruf-huruf putih muncul dengan tegas. Laporan pelanggaran etika penjaminan, penyalahgunaan kepercayaan dan tindakan pengusiran terhadap pihak penjamin. Di bawahnya, tertera rincian biaya yang harus dibayar tunai. Seluruh tamu yang belum sempat keluar, kini berhenti melangkah, menatap layar itu. Siapa penjamin ini? Siapa yang berani mempermalukan keluarga saya seperti ini? Teriak Damar,
sambil menunjuk layar. Ia seolah kehilangan akal sehat. Tiba-tiba lampu sorot utama yang tadinya mati mendadak menyala kembali, mengarah tepat ke pintu samping tempat saya berdiri. Cahaya itu begitu terang hingga orang-orang menyipitkan mata. Saya melangkah maju perlahan. Bunyi sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan klik-klik yang ritmis dan penuh wibawa. Gaun biru malam, saya berkilauan. Riasan tajam memberi kesan yang sangat berbeda dari sosok Maharani yang mereka kenal. Bu Wulandari adalah orang pertama yang menyadari kehadiran saya. Mulutnya menganga lebar, tangannya gemetar menunjuk ke arah saya. "Kenapa kau berpakaian seperti itu? Dari mana kau dapatkan gaun itu?" Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan. Ia menatap saya seolah melihat hantu. Damar berbalik dan terpaku. Ia menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Matanya menyiratkan campuran kemarahan, kebingungan, dan kekaguman yang terlarang. "Rani, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau terlihat seperti ini?" Tanyanya dengan suara mengecil. Kesombongan yang tadi ia tunjukkan kini luntur sepenuhnya. Saya berhenti tepat di depan mereka, menatap keduanya dengan pandangan kosong namun menusuk. "Saya datang untuk melihat bagaimana kalian menikmati pesta yang kalian banggakan ini," ucap saya. Suara saya tidak lagi lembut dan penuh kepatuhan, melainkan tegas dan penuh otoritas. "Bagaimana rasanya, Damar, Bu Wulandari? Apakah makanan dan dekorasi ini terasa lebih nikmat sekarang setelah kalian tahu harganya yang sebenarnya? Kau dalang di balik semua ini." Damar melangkah maju, mencoba mengintimidasi. Namun langkahnya ragu. "Kau yang membatalkan jaminannya. Bagaimana mungkin seorang perempuan miskin sepertimu punya akses ke sistem ini? Kau mencuri identitas siapa?" Saya tersenyum tipis. Senyuman yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Mencuri? Tidak. Damar, saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Sayalah alasan vendor-vendor ini mau melayani kalian dengan harga yang kalian pikir murah. Saya adalah penjamin anonim yang kalian cari." Saya menoleh ke arah Pak Genta, yang langsung menundukkan kepala dengan hormat. "Pak Genta, apakah seluruh tagihan sudah diserahkan kepada mereka?" "Sudah, Nona besar. Total tagihan termasuk penalti adalah 1.200.000.000 rupiah. Mereka menyatakan tidak sanggup membayar di tempat," lapor Pak Genta dengan nada sangat sopan. Sangat berbeda dengan caranya bicara pada Damar. Mendengar sebutan Nona besar, Bu Wulandari hampir terjatuh. Ia memegang sandaran kursi. "Nona besar, apa maksudnya ini?" "Damar, katakan pada saya ini semua mimpi," teriaknya. Ia menatap saya dengan mata yang mulai digenangi air mata ketakutan. "Rani, tolong selesaikan ini. Kau menantu kami. Kau tidak mungkin sejahat ini pada ibumu sendiri. Bayar mereka. Rani, pakai jaminanmu lagi. Saya mohon." "Ibu saya sudah lama meninggal, Bu Wulandari," jawab saya dingin. "Dan beliau tidak pernah mengajari saya untuk membiayai keserakahan orang-orang yang bahkan tidak tahu cara menghormati manusia." Saya melangkah mendekati Bu Wulandari, menatap kalung tiruan di lehernya. Kalung itu sungguh memuaskan melihat desain karya ibu saya ditiru dengan kualitas rendah itu. Itu penghinaan terakhir yang masih bisa saya toleransi. Damar mencoba meraih tangan saya, namun saya segera menghindar. "Rani, maafkan saya. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu siapa kau sebenarnya. Mari kita bicara baik-baik. Jangan buat keributan di depan umum. Kita pulang sekarang." Bujuknya dengan nada memohon yang menjijikan. "Pulang ke rumah tempat kau melemparkan koper saya." Saya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi mereka. Rumah itu pun sebenarnya berdiri di atas tanah yang cicilannya saya bantu lunasi diam-diam. Mulai besok, bantuan itu berhenti. Kalian ingin hidup mewah, maka belajarlah membayar harganya sendiri. Saat itu, beberapa petugas kepolisian yang tadinya berjaga di luar gedung masuk ke dalam aula. Mereka berjalan ke arah kami. Wajah Bu Wulandari menjadi semakin pucat. Ia mengira mereka datang untuk menangkapnya karena utang. Namun, pemimpin tim itu berhenti di depan saya dan memberi hormat. "Nona,
Kami menerima laporan tentang penggunaan barang yang menyerupai aset budaya terbatas negara di lokasi ini. Apakah Anda ingin kami melakukan penyitaan? Saya menunjuk ke arah kalung di leher Bu Wulandari. Silakan periksa kalung tiruan itu. Penggunaan desain tanpa izin untuk tujuan pamer sosial yang merugikan nama baik pemegang hak cipta asli adalah pelanggaran serius. Bu Wulandari menjerit saat petugas memintanya melepas kalung itu. Di depan sisa-sisa tamu yang menonton, ia mendekap kalung tiruan itu. Seolah benda tak berharga itu adalah nyawa terakhir yang ia miliki. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang perempuan yang beberapa jam lalu berdiri angkuh sebagai ratu pesta, kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah di tengah pasar. Para tamu yang tersisa mengeluarkan ponsel mereka, bukan untuk membantu, melainkan untuk merekam setiap detik kehinaan yang menimpa keluarga Damar. Kilatan lampu kamera ponsel itu terasa lebih menyakitkan daripada lampu sorot gedung yang kini mulai meredup. Damar jatuh terduduk di salah satu kursi emas yang kini terasa begitu dingin. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menyadari ia telah membuang istrinya demi sebuah malam yang berakhir dengan kehinaan total. Saya berdiri di tengah aula yang kini berantakan, menyaksikan dunia kecil yang mereka banggakan runtuh satu persatu. Namun, ini belum selesai. Bu Wulandari yang tadi terduduk lemas, tiba-tiba berdiri dan menjerit histeris. Ini pasti ulah kau, Rani. Perempuan pelit itu pasti melakukan sesuatu. Damar, suruh dia bayar semua ini. Dia punya perhiasan itu. Dia bisa menjualnya. Dia harus bertanggung jawab karena meninggalkan rumah saat kita membutuhkannya. Ia mencengkeram lengan Damar dengan kuku-kukunya yang tajam. Matanya liar mencari kambing hitam atas kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Saya menatapnya tanpa berkedip. Saya sudah terlalu sering mendengar logika terbalik seperti itu. Orang yang menyalakan api selalu menyalahkan korban yang terbakar. Bu Wulandari, ucap saya pelan namun jelas. Sudah saya katakan sebelumnya, perhiasan asli yang ibu inginkan itu memiliki catatan hukum yang sangat ketat. Jika malam ini ibu memakai yang asli, petugas yang sama justru akan menyeret ibu ke kantor polisi atas tuduhan penguasaan aset terbatas tanpa izin. Saya menolak memberikannya, bukan karena pelit, saya justru menyelamatkan ibu dari penjara. Tapi keserakahan telah membutakan mata hati ibu. Bu Wulandari terdiam. Mulutnya bergerak-gerak, namun tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia kehilangan kata-kata di hadapan saya. Damar mengangkat wajahnya dari balik telapak tangan. Matanya merah dan basah. Rani, selama ini kau diam saja. Kenapa kau tidak pernah memberitahu saya siapa kau sebenarnya? Jika saya tahu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Saya menatapnya dengan rasa kasihan yang dingin. Itulah jawabannya. Damar, kau baru menyesal sekarang. Bukan karena kau menyakiti istrimu, tapi karena kau baru tahu istrimu ternyata kaya. Seandainya saya benar-benar perempuan miskin yang kau kira, apakah penyesalan ini akan ada? Tidak. Kau akan membuang saya tanpa beban. Cinta yang hanya muncul setelah tahu nilai harta. Bukanlah cinta. Itu hanya tagihan yang tertunda. Kata-kata itu membuat Damar terkulai. Ia tidak bisa membantah. Karena ia tahu, jauh di dalam hatinya, semua itu benar. Pak Genta mendekat dengan sopan. Ia menyerahkan satu map berisi dokumen kepada saya. Nona besar. Ini berkas tagihan resmi yang sudah ditandatangani oleh seluruh vendor. Mereka menunggu keputusan Anda. Apakah penyelenggara diberi tenggang waktu atau langsung diproses secara hukum? Saya membuka map itu sejenak, lalu menutupnya kembali. Saya menatap Bu Wulandari dan Damar yang kini berdiri seperti dua orang asing di tengah puing-puing kebanggaan mereka. Beri mereka tenggang waktu 7 hari, ucap saya. Bukan karena saya kasihan, tapi agar mereka merasakan bagaimana rasanya 7 hari penuh memikirkan cara membayar utang yang tidak akan pernah bisa mereka lunasi. Jika lewat dari itu, serahkan pada jalur hukum. Baik. Nona besar. Bu Wulandari jatuh berlutut di lantai marmer. Gaun merahnya yang tadi megah kini tampak seperti kain usang. Rani, saya mohon. Saya salah. Saya hilaf.
Tolong jangan hancurkan keluarga ini. Saya akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Saya akan menganggapmu seperti anak kandung saya sendiri. Tolong cabut tagihan ini. Saya menunduk menatapnya. Selama 3 tahun, saya memimpikan momen perempuan ini meminta maaf. Namun kini, setelah momen itu tiba, saya tidak merasakan kemenangan apapun, hanya kekosongan. Ibu tahu kapan saya paling membutuhkan kebaikan ibu? Tanya saya. Saat saya sakit demam tinggi tahun lalu, dan ibu menyuruh saya tetap memasak untuk 20 tamu arisan. Saat saya keguguran anak pertama saya, dan ibu hanya mengeluh karena saya tidak bisa mengantar ibu ke salon. Saya tidak meminta banyak. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Tapi ibu bahkan tidak sanggup memberi itu. Sekarang ibu menawarkan menganggap saya anak kandung, hanya karena ibu butuh uang saya. Maaf, Bu. Tawaran itu datang 3 tahun terlambat. Saya berbalik. Tidak ingin melihat lebih lama lagi. Rani, tunggu. Damar bangkit dan mencoba mengejar. Namun 2 pengawal pribadi saya segera menghalangi langkahnya. Kita masih suami istri secara hukum. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Saya berhenti. Lalu menoleh sedikit. Soal itu. Hadi sudah mengurusnya. Berkas gugatan cerai akan sampai di tanganmu besok pagi. Bersama dengan bukti-bukti pengusiran malam itu yang terekam jelas oleh kamera keamanan rumah. Kamera yang saya pasang sejak lama. Saya tidak akan menuntut harta Gonogini. Damar, karena tidak ada satupun harta di rumah itu yang benar-benar milikmu. Semuanya saya yang biayai diam-diam. Kau bebas mempertahankan rumah itu. Asal kau sanggup membayar cicilannya mulai bulan depan. Wajah Damar memucat untuk kesekian kalinya malam itu. Ia akhirnya benar-benar mengerti. Selama ini, ia tidak memiliki apapun. Bahkan, kemewahan yang ia banggakan hanyalah pinjaman dari perempuan yang ia hina sebagai beban. Saya melangkah menuju pintu utama. Sisa-sisa tamu menyibak, memberi jalan. Beberapa dari mereka yang mengenali saya sebagai pemimpin konsorsium membungkuk hormat. Orang-orang yang sama yang beberapa jam lalu menatap rendah keluarga Damar, kini menatap saya dengan rasa segan. Di luar gedung, angin malam terasa sejuk. Hadi sudah menunggu di samping mobil dengan pintu terbuka. Semua sesuai rencana. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Saya berhenti sejenak, menengadah ke langit malam yang bertabur bintang. Saya baik-baik saja. Hadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya benar-benar baik-baik saja. Saya masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai melaju, saya melihat dari kaca spion. Gedung megah yang tadinya berkilau itu kini gelap. Lampu-lampunya dimatikan satu persatu oleh petugas. Seperti sebuah panggung yang tirainya akhirnya ditutup untuk selamanya. 6 bulan berlalu sejak malam itu. Hidup saya kembali ke jalurnya. Tidak ada lagi das terlusuh. Tidak ada lagi dapur pengap di pagi buta. Saya kembali memimpin konsorsium secara terbuka. Kembali menjadi maharani yang seutuhnya. Bu Wulandari dan Damar tidak mampu membayar tagihan dalam 7 hari. Kasus itu masuk ke jalur hukum. Rumah yang mereka banggakan akhirnya disita untuk menutupi sebagian utang. Bu Wulandari kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Sasha, adik ipar saya, yang ternyata juga ikut menikmati uang yang selama ini saya alirkan diam-diam. Damar kehilangan pekerjaannya. Citra yang ia bangun setinggi langit hancur dalam semalam dan tersebar di seluruh media sosial. Rekaman kehinaan malam itu ditonton ribuan orang. Tidak ada lagi rekan bisnis yang mau bekerja sama dengan pria yang membuang istrinya sendiri demi sebuah kalung. Kabar terakhir. Ia bekerja serabutan, sambil mencicil sisa utang yang masih menggantung di namanya. Saya tidak pernah membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Saya hanya berhenti menopang panggung yang selama ini saya bangunkan untuk mereka. Dan ternyata, tanpa topangan itu, mereka memang tidak bisa berdiri sendiri. Suatu sore, saya sedang menikmati makan malam sederhana di balkon apartemen saya. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu selalu saya rindukan. Di tengah meja makan mewah keluarga Damar yang penuh kepalsuan. Untuk pertama kalinya, saya makan
dengan tenang, tanpa harus mendengar omelan, tanpa harus berpura-pura lemah. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah memperlakukan orang yang mencintaimu dengan tulus, seolah-olah ia tidak berharga. Karena terkadang orang yang paling sederhana di hadapanmu justru memegang kunci dari seluruh dunia yang kau pijak. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menyembunyikan kekuatannya demi menjaga sebuah cinta, yang setiap hari menelan hinaan, sambil berharap suatu hari ketulusannya akan dihargai jika kau salah satunya. Ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan, tapi ada batas di mana kesabaran harus berubah menjadi keberanian untuk pergi. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Pria yang merasa istrinya adalah beban, hanya karena ia tidak memamerkan apa-apa, yang baru menyadari nilai pasangannya setelah kehilangan segalanya. Bagi mereka, penyesalan selalu datang di akhir cerita, saat tirai sudah ditutup, dan tidak ada lagi babak kedua. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang mengira menantu adalah pelayan yang dibeli oleh anaknya, yang lupa bahwa setiap manusia memiliki harga diri yang tidak bisa diinjak selamanya. Keserakahan mungkin terasa manis di awal, tapi ia selalu berakhir dengan kehilangan yang tidak bisa dipulihkan. Saya tidak membenci mereka lagi. Saya hanya berhenti memberi tempat bagi mereka di dalam hidup saya. Karena dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bersabar dalam kehinaan, atau pilihan untuk berdiri dan mengambil kembali kehormatan yang seharusnya menjadi milik kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Pernahkah kesabaran kalian dianggap sebagai kelemahan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saya bertemu mantan suami saya dan perempuan simpanannya di ruang tunggu klinik kandungan. Mereka tidak tahu tempat itu adalah rumah sakit yang saya pimpin. Sedang apa kau di sini? Ini bukan tempat untuk perempuan mandul, kata mantan suami saya sambil tertawa. 10 menit kemudian, wajah mereka berubah pucat saat seorang perawat membungkuk hormat dan memanggil saya. Selamat pagi, Dr. Anindya. Direktur sudah ditunggu di ruang rapat. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilindungi. Sebelum kita lanjut, tolong tinggalkan suka dan langganan. Dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini. Kalau sudah, mari kita mulai. Nama saya Anindya Wardani. Usia saya 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis kandungan. Sudah 12 tahun saya bekerja di dunia medis. Dan 5 tahun terakhir, saya menjabat kepala divisi fertilitas di Rumah Sakit Bunda Kasih di kawasan Pondok Indah. Setiap hari, saya menolong perempuan menjadi ibu. Saya sudah membantu ribuan bayi lahir ke dunia. Tangan saya yang pertama menyentuh mereka. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya selamatkan. Pernikahan saya sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang dokter kandungan yang setiap hari berurusan dengan kehamilan dan kesuburan justru dituduh mandul oleh keluarganya sendiri. Itulah ironi terbesar dalam hidup saya. Saya yang membantu ribuan perempuan menjadi ibu, justru divonis tidak bisa menjadi ibu oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. Dan yang lebih pahit, mereka tidak pernah sekalipun bertanya pada saya, sang ahli, tentang kebenaran medisnya. Mereka lebih percaya prasangka daripada ilmu. Saya membangun karir ini dari nol. Anak seorang guru sekolah dasar di sebuah kampung di Jawa Tengah. Saya belajar mati-matian, mendapat beasiswa, dan menyelesaikan pendidikan dokter dengan susah payah. Tidak ada yang diberikan gratis kepada saya. Setiap gelar, setiap jabatan, saya raih dengan keringat dan air mata. Itulah mengapa ketika Galih dan keluarganya merendahkan saya, mereka tidak pernah tahu betapa kuatnya perempuan yang sedang mereka injak. Pagi itu, saya sengaja datang dengan pakaian paling sederhana. Kemeja katun abu-abu yang sudah agak longgar, celana hitam biasa,
dan masker yang menutupi setengah wajah saya. Tidak ada jas putih, tidak ada papan nama, tidak ada stetoskop di leher. Saya melakukannya dengan sengaja. Saya ingin melihat mereka dengan mata mereka sendiri. Sebelum mereka tahu siapa saya ingin tahu, apakah setelah bertahun-tahun mereka berubah? Apakah ada secuil penyesalan? Atau apakah mereka masih orang yang sama, yang menghina tanpa berpikir? Di mata orang-orang yang dulu menghina saya, yang ada hanyalah Anindya. Perempuan 34 tahun yang katanya gagal menjadi seorang ibu. Saya melangkah ke lobi rumah sakit yang saya kenal lebih baik daripada rumah saya sendiri. Tempat ini seharusnya terasa seperti rumah kedua. Hari itu, ia terasa seperti panggung, dan saya tahu dalam beberapa jam tirainya akan terbuka. Mari saya bawa kalian ke awal cerita, ke masa ketika saya masih percaya bahwa cinta cukup untuk menutupi segalanya. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Galih. Ia seorang penjual mobil mewah di sebuah dealer ternama, tampan, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang merasa istimewa. Saat itu saya masih dokter muda yang sibuk mengejar spesialisasi. Galih bilang, ia bangga punya istri seorang dokter. Ia bilang, ia tidak keberatan menunggu saya pulang malam. Saya percaya setiap kata itu. Tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di kawasan Bintaro. Saya berangkat pagi-pagi ke rumah sakit, dan Galih sering mengantar saya. Malam hari, kami makan bersama. Ia bercerita tentang mobil-mobil yang ia jual, dan saya bercerita tentang bayi-bayi yang saya bantu lahirkan. Saya pikir, inilah rumah tangga yang saya impikan. Tetapi, sejak awal, ada satu hal yang tidak pernah Galih sukai. Pekerjaan saya. Ia bangga menyebut istrinya seorang dokter di depan teman-temannya. Tetapi, di rumah, ia sering mengeluh. "Kamu lebih sayang pasienmu daripada aku," katanya. Setiap kali saya pulang larut karena ada persalinan darurat, saya minta maaf berulang kali. Saya pikir itu wajar. Saya pikir cinta berarti terus mengalah. Tahun kedua, mulai muncul pertanyaan. Dari ibunya, Bu Sumarni, dari kerabat di setiap acara keluarga. Pertanyaan yang sama, berulang-ulang. Kapan punya anak? Sudah berapa lama menikah? Jangan terlalu sibuk kerja, nanti rahimnya dingin. Saya tersenyum saja. Saya kira itu hanya basa-basi orang tua. Saya tidak tahu bahwa pertanyaan itu sedang menyusun sebuah tuduhan yang lambat laun akan menelan saya. Bu Sumarni adalah perempuan yang keras. Suaminya, ayah Galih, sudah lama meninggal. Galih adalah anak laki-laki satu-satunya. Dan di mata ibunya, ia tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, yang harus disalahkan adalah orang lain. Saya, sebagai menantu, adalah sasaran yang paling mudah. Saya masih ingat acara Lebaran tahun itu. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Bu Sumarni. Meja penuh ketupat, opor ayam, dan rendang. Di tengah obrolan, seorang bibi bertanya keras, "Galih, kapan kami gendong cucu dari kamu?" Dan Bu Sumarni menjawab cepat, sambil melirik saya. "Tanya saja istrinya." Ibu sudah berusaha, tapi rahim modern memang susah. Semua orang tertawa. Saya ikut tersenyum. Walau di dalam dada saya terasa panas. Galih, di samping saya, hanya diam dan menyantap rendangnya. Tidak satu kata pun keluar untuk membela saya. Malam itu, di perjalanan pulang, saya memberanikan diri bicara. "Mas, tadi ibu keterlaluan. Aku merasa dipermalukan." Galih menjawab tanpa menoleh. Matanya tetap pada jalan. "Sudahlah, Nin. Ibu cuma ingin cucu. Wajar. Kamu yang harus introspeksi, bukan ibu." Saya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berlari di kaca. Untuk pertama kalinya, saya merasa sendirian dalam pernikahan saya sendiri. Tahun ketiga, basa-basi itu berubah menjadi tuduhan. Suatu sore, di rumah ibu mertua di kawasan Bekasi, Bu Sumarni memanggil saya ke dapur. Tangannya sedang mengaduk rendang. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Min, kamu sudah periksa belum? Jangan-jangan ada yang salah di tubuhmu." Saya terdiam. "Maksud ibu, sudah 3 tahun. Anak tetangga sebelah sudah 2. Kamu ini perempuan.
Sudah seharusnya bisa kasih keturunan. Gali itu laki-laki sehat. Tidak mungkin dia yang bermasalah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang saya kira. Bukan karena saya percaya, tetapi karena saya tahu sebagai dokter betapa kelirunya logika itu. Tetapi saya diam. Saya pikir, biarlah. Saya akan cari tahu sendiri. Diam-diam. Malam itu, saya pulang dengan dada sesak. Gali sudah tidur. Saya duduk di tepi ranjang, menatap punggungnya. Lalu saya berbisik pada diri sendiri. Sebagai dokter, saya tahu satu hal. Kemandulan bukan hanya milik perempuan. Tetapi malam itu, saya belum tahu bahwa rahasia yang akan saya temukan justru akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, saya datang lebih awal ke rumah sakit. Sebelum jadwal pasien, saya menemui rekan saya, Dr. Hesti, ahli andrologi yang sudah saya kenal sejak masa koas. Kami berdua dulu sama-sama berjuang, sama-sama dianggap remeh. Karena perempuan muda di dunia kedokteran yang keras. Ia satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya. Saya minta tolong satu hal, pemeriksaan kesuburan untuk saya dan diam-diam untuk Galih juga. Saya tahu, Galih tidak akan pernah mau diperiksa. Harga dirinya terlalu besar. Bagi laki-laki seperti dia, hanya menyebut kata pemeriksaan kesuburan saja sudah seperti menampar mukanya. Maka saya menggunakan cara lain. Setahun sebelumnya, Galih pernah mengikuti pemeriksaan kesehatan umum di klinik tempat saya bekerja untuk keperluan asuransi kantornya. Berkas hasilnya masih tersimpan di arsip rumah sakit. Saya hanya perlu meminta Dr. Hesti membaca ulang dengan teliti, termasuk panel yang dulu tidak ada yang memperhatikan. 3 hari kemudian, Dr. Hesti memanggil saya ke ruangannya. Wajahnya serius. Ia menutup pintu rapat-rapat. "Nin, kamu yakin mau dengar ini?" Saya mengangguk. "Hasil pemeriksaanmu normal sempurna. Rahimmu sehat, hormonmu seimbang. Cadangan sel telurmu masih sangat baik untuk usiamu. Tidak ada satupun masalah." Ia berhenti sejenak, menatap saya dengan iba. "Tapi suamimu, Nin, jumlah dan kualitasnya sangat rendah. Jauh di bawah batas normal. Secara medis, kemungkinan dia memiliki anak secara alami hampir nol. Dan ini bukan hal baru. Melihat angkanya, kondisinya sudah ada bertahun-tahun. Mungkin sejak sebelum kalian menikah." Saya duduk diam. Sebagai dokter, saya sudah menduga ini sejak lama. Tetapi mendengarnya disebutkan dengan jelas, dengan angka, dengan kepastian medis, tetap terasa berbeda. Ada lega, tetapi ada juga marah yang dalam. Ruangan terasa berputar. Bukan karena terkejut, tetapi karena marah yang tiba-tiba membanjiri dada saya. Selama 3 tahun, saya dituduh. Selama 3 tahun, saya menundukkan kepala di hadapan ibu mertua. Padahal, masalahnya bukan pada saya. Dr. Hesti menatap saya dengan iba. "Nin, kamu mau aku bicara ke suamimu sebagai dokter, bukan sebagai temanmu." Saya menggeleng pelan. "Belum. Hes, belum waktunya. Kalau dia tahu sekarang, dia hanya akan menyangka. Dia akan bilang, ini palsu, atau menyalahkan aku lagi. Aku butuh momen yang tidak bisa dia bantah." Dr. Hesti mengangguk. Ia mengerti. Ia selalu mengerti. Saya mengambil amplop berisi hasil itu. Saya simpan rapat-rapat di laci paling dalam meja saya. Terkunci. Saya belum tahu kapan akan menggunakannya. Tetapi saya tahu suatu hari kertas itu akan berbicara. Malam itu saya pulang dan mencoba bicara baik-baik dengan Galih. Saya bilang, "Mungkin kita berdua perlu periksa bersama ke dokter agar adil." Wajahnya langsung mengeras. "Periksa apa? Aku ini laki-laki sehat. Yang bermasalah itu kamu, bukan aku," katanya membentak. "Jangan-jangan kebanyakan kerja, jadi tubuhmu rusak. Teman-temanku istrinya di rumah saja, anaknya 3. Kamu sibuk urus anak orang lain, anak sendiri tidak punya." Kalimat itu menampar saya lebih keras daripada tangan. Saya menatapnya. Di laci kantor saya ada bukti yang bisa membungkamnya saat itu juga. Tetapi saya tahan. Sesuatu di dalam diri saya berkata, belum waktunya. Biarkan ia terus dengan kesombongannya. Kebenaran yang ditahan terlalu lama
hanya akan meledak lebih keras. Sejak malam itu, saya berhenti memohon. Saya berhenti menjelaskan. Saya mulai mengamati. Dan diam-diam, saya mulai menabung. Bukan hanya uang, tetapi juga keberanian. Saya tahu, cepat atau lambat, saya harus berdiri sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Bu Sumarni datang ke rumah kami membawa sebuah amplop. Di dalamnya, jadwal pemeriksaan di sebuah klinik kandungan ternama. Atas nama saya, Ibu sudah daftarkan kamu, katanya. Periksa sana, biar jelas apa masalahmu. Galih tidak perlu ikut. Laki-laki tidak perlu diperiksa begitu. Saya menatap amplop itu. Lalu, saya menatap Galih yang hanya diam menunduk. Inilah yang membuat saya paling sakit. Bukan tuduhan ibunya, tetapi kebisuan suami saya. Ia tahu saya tidak bersalah. Atau setidaknya, ia tidak pernah mau tahu. Ia membiarkan ibunya menyeret nama saya. Asalkan harga dirinya sebagai laki-laki tetap utuh. Saya pergi ke klinik itu, bukan karena patuh, tetapi karena saya ingin satu hal lagi tercatat resmi. Hitam di atas putih. Hasilnya, tentu saja, sama. Semua normal. Saya sehat sempurna. Saya menyimpan surat itu bersama hasil pemeriksaan Galih yang sudah saya kantongi diam-diam. 2 kertas yang suatu hari akan berbicara bersama. Saat saya pulang dan menunjukkan hasil normal itu, Bu Sumarni hanya mendengus. Pasti dokternya salah. Atau kamu menyuap supaya hasilnya bagus. Pokoknya tetap kamu yang bermasalah. Logika apapun tidak akan pernah menembus kepala batu seperti itu. Saat itu, saya sadar. Saya tidak akan pernah menang dengan kata-kata. Saya hanya bisa menang dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Saya tidak tahu saat itu bahwa Galih sudah punya rahasianya sendiri. Perubahan itu datang perlahan. Galih mulai pulang larut. Ia bilang ada banyak klien baru. Banyak pameran mobil di akhir pekan. Bau parfum asing kadang menempel di kemejanya. Parfum perempuan, manis dan tajam. Bukan milik saya seorang dokter. Saya terlatih membaca tanda-tanda, tetapi terhadap suami sendiri. Saya memilih buta. Saya pikir mungkin saya hanya lelah. Mungkin saya hanya curiga berlebihan. Suatu malam, ponselnya berdering di meja. Layarnya menyala. Sebuah nama tanpa marga, hanya inisial. Dan sebuah pesan singkat. Sayang, aku rindu. Kapan kita bertemu lagi? Saya membeku. Galih segera meraih ponselnya dan memasukkannya ke saku. Itu cuma klien, katanya cepat. Terlalu cepat. Saya tidak bertanya lagi malam itu, tetapi saya mulai membuka mata. Tidak lama setelah itu, masalah uang mulai muncul. Suatu hari saya memeriksa rekening bersama kami dan menemukan saldo berkurang drastis. Hampir 50 juta rupiah hilang dalam 1 bulan. Saat saya tanya, Galih marah. Itu untuk modal usaha. Kamu tidak perlu tahu urusan laki-laki, katanya. Tetapi saya tahu dari struk-struk yang saya temukan. Uang itu mengalir ke restoran mahal, hotel, dan toko perhiasan. Bukan untuk usaha. Untuk perempuan lain, saya mulai memisahkan keuangan saya secara perlahan. Gaji saya sebagai dokter tidak kecil, dan selama ini saya tidak pernah menahan apapun dari Galih. Tetapi sejak hari itu, saya berhenti. Saya membuka rekening terpisah, dan setiap bulan saya menyisihkan untuk diri sendiri. Bukan karena serakah, tetapi karena saya mulai sadar, saya harus punya tanah pijakan sendiri. Galih bahkan sempat meminta saya menjual sebagian perhiasan warisan ibu saya. 3 batang emas yang sangat saya jaga. Dengan alasan butuh dana mendesak. Saya menolak untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami. Ia menatap saya seolah saya orang asing. Kamu berubah, Nin, katanya. Saya hanya menjawab dalam hati. Bukan saya yang berubah. Saya hanya berhenti membiarkan diri diinjak. Saya mulai memperhatikan pola. Galih sering keluar di malam Sabtu dengan alasan menemani klien. Ia mulai lebih rapi, lebih wangi,
lebih memperhatikan penampilannya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan untuk saya. Saldo rekeningnya berkurang lebih cepat dari biasanya. Dan beberapa kali saya menemukan struk restoran mahal untuk 2 orang. Saya tidak pernah diajak. Suatu hari, saya sedang dinas di rumah sakit ketika seorang perawat muda bercerita santai. Ia baru saja makan siang di sebuah kafe di kawasan Kemang dan melihat seorang pria mirip suami saya bersama seorang perempuan muda. Mereka tampak sangat dekat. Perawat itu tidak tahu bahwa pria yang ia ceritakan adalah suami saya. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin orang yang mirip saja." Tetapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Beberapa minggu kemudian, saya secara tidak sengaja melihat sebuah pesan di ponsel Galih saat ia mandi. Sebuah foto, seorang perempuan muda tersenyum manja dengan tulisan, "Sayang, kapan kita ketemu lagi? Aku rindu." Nama yang tersimpan hanya inisial R. Saya meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Tangan saya gemetar, tetapi hati saya justru menjadi tenang dengan cara yang aneh. Sekarang saya tahu, saya tidak lagi menebak-nebak dan kepastian, sekalipun pahit, selalu lebih baik daripada keraguan. Saya tidak melakukan keributan. Saya tidak melempar piring. Saya tidak berteriak. Saya hanya mulai menyiapkan diri. Saya menghubungi seorang pengacara bernama Pak Hardi dan bertanya tentang hak-hak saya jika suatu hari pernikahan ini berakhir. Saya membuka rekening sendiri. Saya memastikan ijazah, sertifikat, dan semua dokumen penting saya tersimpan aman di kantor. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara arisan keluarga besar, Bu Sumarni mempermalukan saya di depan semua orang. Di tengah ruang tamu yang penuh kerabat, ia berkata lantang, "Anindya ini sudah hampir 4 tahun menikah, belum juga hamil. Sudah saya bilang, mungkin memang dia yang mandul. Kasihan anak saya, Galih, dia butuh keturunan." Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Sepupu, bibi, tetangga. Saya merasa wajah saya terbakar. Galih duduk di samping ibunya. Ia tidak membela saya. Ia hanya menunduk. Lalu berkata pelan, "Sudah, Bu, jangan di sini." Bukan pembelaan, hanya rasa malu karena tempatnya tidak tepat. Saya berdiri perlahan. Saya tersenyum tipis. Sopan. Lalu pamit ke kamar mandi. Di sana, saya menatap cermin. Wajah saya tenang. Tetapi, di dalam, sesuatu sudah patah dan tidak akan pernah kembali utuh. Di kantor saya, di laci terkunci. 2 amplop hasil pemeriksaan itu masih tersimpan rapi. Saya bisa membawanya ke acara ini, melemparkannya ke meja, dan membungkam mereka semua saat itu juga. Tetapi saya tidak melakukannya, karena saya tahu jika saya melakukannya sekarang, mereka hanya akan menyangka. Mereka akan bilang, hasil itu palsu atau hasil orang lain. Saya butuh momen yang tidak bisa mereka bantah. Saya keluar dari kamar mandi dengan senyum yang sama. Tidak ada yang tahu apa yang sedang saya siapkan. Puncak penghinaan datang saat Lebaran tahun itu. Seperti biasa, kami mudik ke rumah Bu Sumarni di Bekasi. Rumah itu penuh sesak oleh keluarga besar. Amat, menantu, cucu, semua berkumpul. Aroma opor ayam, rendang, dan ketupat memenuhi udara. Seharusnya itu hari kebahagiaan. Bagi saya, itu hari penghakiman. Saat acara halal bihalal, semua menantu perempuan berbaris untuk sungkem kepada Bu Sumarni. Satu persatu, ia memeluk mereka dengan hangat, membisikkan doa. Tetapi saat giliran saya, ia menahan tubuhnya. Di depan semua orang, ia berkata, "Kamu sungkem saja seperlunya." Doa untuk menantu yang belum kasih cucu memang berbeda. Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Wajah saya panas. Anak-anak kecil berlarian membagikan amplop lebaran. Salah satu keponakan menyodorkan amplop kepada saya sambil berkata polos, "Tante, kapan punya anak?" "Biar aku punya teman main." Ia hanya anak kecil. Ia tidak tahu apa-apa. Tetapi pertanyaan itu di tengah ruangan yang penuh terasa seperti pisau. Galih lagi-lagi hanya diam.
Ia sibuk dengan ponselnya di sudut ruangan. Saya tahu sekarang siapa yang ia hubungi. Saya melihatnya tersenyum pada layar. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan kepada saya. Malam itu, di kamar lama Galih, saya berbaring memunggunginya. Air mata saya jatuh diam-diam ke bantal. Tetapi di tengah tangis itu, sebuah tekad tumbuh. Ini lebaran terakhir saya menundukkan kepala. Saya berjanji pada diri sendiri. Tahun depan, saya tidak akan ada di sini lagi sebagai perempuan yang dipermalukan. Dan saya menepati janji itu. Beberapa minggu setelah lebaran, sebuah peristiwa di rumah sakit mengingatkan saya akan siapa saya sebenarnya. Suatu malam, seorang ibu hamil masuk dalam kondisi gawat darurat. Pendarahan hebat, tekanan darah jatuh, janin dalam bahaya. Dokter jaga panik dan memanggil saya. Selama hampir 4 jam, saya berdiri di ruang operasi. Tangan saya bergerak cepat dan tenang. Dan menjelang pagi, ibu dan bayinya selamat. Keluarga pasien menangis, mencium tangan saya, menyebut saya penyelamat. Saya pulang pagi itu dengan tubuh lelah, tetapi hati penuh. Saya membangunkan Galih, ingin berbagi cerita, ingin merasa dihargai oleh suami saya sendiri. Saya bilang, "Mas, semalam aku menyelamatkan 2 nyawa sekaligus." Galih hanya menggumam tanpa membuka mata. "Bagus, tapi kamu sendiri, kapan bisa punya nyawa di perutmu?" Lalu, ia kembali tidur. Saya berdiri di samping ranjang, menatapnya. Dan saat itu, sesuatu di dalam diri saya selesai. Bukan patah, tetapi selesai. Saya sadar di mata laki-laki ini, seluruh pencapaian saya tidak berarti apa-apa. Saya bisa menyelamatkan ribuan nyawa, tetapi bagi dia, saya tetap perempuan yang gagal. Cinta yang saya perjuangkan selama ini, ternyata sudah lama mati. Saya hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Sejak pagi itu, saya berhenti berharap. Saya mulai menyiapkan segalanya dengan tenang. Saya tahu, perpisahan hanya soal waktu. 3 bulan kemudian, semuanya runtuh dalam satu malam. Tetapi sebelum malam itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu sore, saya pulang lebih awal karena kurang sehat. Saat membuka pintu rumah, saya mendengar suara perempuan tertawa di ruang tamu. Saya melangkah masuk. Di sofa saya, di rumah saya, duduk seorang perempuan muda, cantik, muda, mungkin 27 tahun. Galih duduk di sampingnya, terlalu dekat. Mereka berdua terdiam saat melihat saya. Tetapi perempuan itu alih-alih malu, justru tersenyum tipis. "Oh, ini istrimu yang itu ya, Mas? Yang katanya tidak bisa kasih anak." Saya berdiri di ambang pintu, masih dengan tas kerja di tangan. Galih tidak bangkit. Ia hanya berkata datar, "Nin, ini Renata. Sebaiknya kamu tahu sekarang saja." Saya menatap mereka berdua. Lalu saya menatap perempuan bernama Renata itu. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata pelan, "Silakan dilanjutkan." Saya akan ke kamar. Dan saya berjalan masuk, menutup pintu kamar dengan tenang. Di balik pintu itu, saya duduk di lantai, bukan karena hancur, tetapi karena lega. Sekarang semuanya jelas. Tidak ada lagi yang perlu saya pertahankan. Malam ketika surat cerai itu datang, saya sudah siap. Galih pulang dengan wajah dingin. Ia meletakkan sebuah map di meja makan. Di dalamnya, surat gugatan cerai. "Aku sudah tidak tahan, Nin," katanya. 4 tahun kita menikah. Tidak ada anak. Aku butuh keturunan. Renata sudah mengandung anakku. 2 bulan. Lihat. Buktinya, aku bukan yang bermasalah. Kamulah yang mandul selama ini. Saya menatap surat itu, lalu menatapnya. Anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Sangat dingin. Dan tenang. Saya hampir tertawa. Di kantor saya, hasil pemeriksaan itu masih tersimpan rapat di laci terkunci. Saya tahu, secara medis, hampir mustahil Galih membuat seorang perempuan hamil. Jika benar Renata mengandung, maka anak itu hampir pasti bukan anaknya. Tetapi
Saya tidak mengatakan apapun. Saya hanya mengangkat pena. Baik, kata saya. Aku tanda tangan. Galih terkejut. Ia mengira saya akan menangis, memohon. Berlutut di kakinya. Tetapi saya menandatangani surat itu dengan tangan yang tenang. Saya hanya minta satu hal. Tidak ada gonogini. Tidak ada tuntutan harta. Saya keluar dari rumah itu hanya dengan koper dan martabat saya. Saya tidak ingin sepeser pun dari laki-laki yang sudah memandang rendah saya. Saat saya mengemasi barang malam itu, Galih berdiri di pintu kamar, menonton. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa aku, Min, katanya. Perempuan mandul, sudah tua pula, siapa yang mau? Saya menutup koper saya. Saya berdiri tegak. Kita lihat saja nanti. Mas, kata saya. Hanya itu. Lalu, saya melangkah keluar dari rumah itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Bu Sumarni datang keesokan harinya, bukan untuk minta maaf, tetapi untuk memastikan saya benar-benar pergi. Bagus kalau kamu sadar diri, katanya. Perempuan mandul memang tidak pantas menahan laki-laki sebaik anakku. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata, suatu hari nanti, ibu akan mengingat kata-kata ini. Saya tidak menjelaskan apa-apa. Saya hanya pergi. Sejak saat itu, saya menghilang dari hidup mereka. Saya pindah ke apartemen kecil dekat rumah sakit. Hari-hari pertama adalah yang tersulit. Malam-malam terasa panjang. Kadang saya terbangun dan untuk sesaat lupa bahwa saya sudah sendiri. Lalu, kenyataan datang lagi, dingin dan sunyi. Malam pertama di apartemen itu, saya duduk di lantai di tengah koper yang belum saya bongkar. Tidak ada perabot, hanya kasur tipis dan sebuah lampu. Saya menangis. Untuk terakhir kalinya menangisi pernikahan itu. Saya menangis bukan karena kehilangan Galih, tetapi karena kehilangan bertahun-tahun yang saya habiskan untuk membuktikan diri kepada orang yang tidak pernah mau melihat. Saya menangisi Anindya muda yang dulu begitu mudah percaya bahwa cinta berarti terus mengalah. Lalu, saat fajar mulai menyingsing, air mata saya berhenti. Saya berdiri, mencuci muka, dan menatap pantulan diri di cermin kamar mandi yang masih kosong. Saya berkata pelan pada diri sendiri, mulai hari ini, kamu hidup untuk dirimu sendiri. Itu bukan janji balas dendam, itu janji untuk bangkit. Tetapi saya tidak membiarkan diri tenggelam terlalu lama. Saya punya pasien yang menunggu. Saya punya perempuan-perempuan yang menggantungkan harapan pada tangan saya. Saya tidak boleh runtuh. Saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Dan dalam 2 tahun berikutnya, hidup saya berubah total. Saya mengambil program pelatihan lanjutan di bidang fertilitas. Saya menangani kasus-kasus sulit yang ditolak dokter lain. Pasangan yang sudah 10 tahun gagal, saya bantu hingga berhasil. Perempuan yang sudah putus asa, saya temani sampai mereka menggendong bayi mereka sendiri. Tingkat keberhasilan program kehamilan yang saya tangani menjadi yang tertinggi di rumah sakit. Setahun kemudian, saya dipromosikan menjadi kepala divisi fertilitas. Lalu saya menulis penelitian yang dimuat di Jurnal Medis Nasional. Saya diundang menjadi pembicara di seminar-seminar besar. Berdiri di panggung, di hadapan ratusan orang yang dulu tidak pernah saya bayangkan akan mendengarkan saya. Setiap kali seorang perempuan datang dengan mata penuh ketakutan, menceritakan bahwa ia dituduh mandul oleh keluarga suaminya. Hati saya selalu tersentuh, karena saya tahu betul rasa sakit itu. Maka saya selalu berkata kepada mereka, jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai Anda hanya dari rahim Anda. Dan mari kita periksa berdua, suami dan istri. Karena ini bukan hanya soal perempuan. Saya memperlakukan setiap pasien seperti saya ingin diperlakukan dulu, di hari-hari ketika tidak ada yang membela saya. Sementara itu, kabar tentang Galih sesekali sampai ke telinga saya, dari kerabat yang masih sesekali menghubungi. Pernikahannya dengan Renata digelar mewah. Bu Sumarni, kabarnya. Bangga setengah mati. Akhirnya akan menggendong cucu. Tetapi tidak lama, masalah mulai datang. Renata ternyata memang sedang hamil saat menikahi Galih. Tetapi setelah bayi itu lahir, wajahnya sama sekali tidak mirip Galih.
Bisik-bisik mulai beredar di keluarga. Bayi itu, kata mereka, terlalu berbeda. Saya tidak terkejut. Saya sudah tahu sejak awal. Yang mandul selama ini bukan saya. Dan kebenaran, sekeras apapun ditutupi, selalu menemukan jalannya untuk keluar. Dan hari itu pun datang. Hari yang mengembalikan mereka semua ke hadapan saya. Di tempat yang paling tidak mereka duga. Pagi itu, jadwal saya padat. Tetapi sekretaris saya, Mbak Lina, masuk dengan wajah ragu. Dokter, ada pasien rujukan darurat. Kasus kehamilan berisiko tinggi. Namanya Renata. Suaminya yang mendaftar atas nama Galih. Saya terdiam sejenak. Dunia memang sempit. Renata hamil lagi. Dan kali ini ada komplikasi serius. Plasenta yang bermasalah. Mengancam nyawa ibu dan janin. Dan dari semua dokter di kota ini, mereka dirujuk kepada saya. Kepada dokter terbaik di bidangnya. Tanpa tahu siapa dokter itu sebenarnya. Saya memutuskan untuk datang ke ruang tunggu dengan pakaian sederhana dan masker. Sebelum jam praktik resmi saya dimulai. Saya ingin melihat mereka dulu. Saya ingin tahu, apakah mereka berubah? Mereka tidak berubah. Galih duduk di kursi tunggu. Lebih tua. Lebih lelah. Tetapi masih dengan sikap angkuh yang sama. Di sampingnya, Renata. Pucat dan ketakutan. Dan saat Galih melihat saya berjalan masuk dengan pakaian biasa, ia langsung mengenali saya. Senyum sinisnya muncul. Lihat, siapa ini? Katanya keras. Agar orang-orang di ruang tunggu mendengar. Mantan istriku. Sedang apa kau di rumah sakit kandungan? Nin. Ini bukan tempat untuk perempuan mandul sepertimu. Renata ikut tertawa kecil. Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Sebagian dengan tatapan iba kepada saya. Sebagian dengan rasa ingin tahu. Saya berdiri diam, menatap mereka dari balik masker. Saya tidak menjawab. Saya tidak perlu. Saya hanya berpikir. Betapa kecilnya dunia. Dan betapa besarnya kesombongan seorang laki-laki yang bahkan tidak tahu di gedung siapa ia sedang berdiri. Ia mengira sedang mempermalukan saya untuk yang kesekian kali. Ia tidak tahu. Kali ini, panggungnya adalah milik saya. Galih melanjutkan, semakin keras. Menikmati perhatian orang-orang. Dulu, dia istriku. Tidak bisa kasih anak, jadi aku ceraikan. Sekarang lihat. Aku sudah punya keluarga, dan dia masih sendiri. Datang ke rumah sakit kandungan, entah untuk apa. Ia tertawa. Saya tetap diam, karena saya tahu dalam hitungan menit. Setiap kata yang baru saja ia ucapkan akan berbalik menjadi cambuk bagi dirinya sendiri. 10 menit kemudian, suasana berubah. Mbak Lina datang tergesa, membungkuk hormat. Selamat pagi. Dokter Anindya, direktur menunggu. Pasien rujukan Ibu Renata sudah disiapkan di ruang Anda. Wajah Galih membeku. Senyum Renata menghilang seketika. Saya melepas masker perlahan. Selamat pagi, kata saya tenang. Saya Dr. Anindya Wardani, Kepala Divisi Fertilitas dan Kandungan rumah sakit ini. Dan tampaknya sayalah satu-satunya dokter di kota ini yang bisa menyelamatkan nyawa istrimu dan kandungannya hari ini. Ruang tunggu hening. Galih berdiri. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara keluar. Renata mencengkeram lengannya. Gemetar. Kau dokter. Galih tergagap. Sudah 12 tahun, jawab saya. Sejak sebelum kita menikah, kau hanya tidak pernah benar-benar melihat siapa istrimu. Saya berbalik ke arah Renata, dan nada saya berubah menjadi profesional, hangat. Ibu Renata, kondisi Anda serius, tetapi masih bisa kami tangani. Mari, ikut saya ke ruang pemeriksaan. Nyawa Anda dan bayi Anda adalah prioritas saya, terlepas dari siapa yang mengantar, karena di atas semua luka itu, saya tetap seorang dokter. Sumpah yang saya ucapkan dulu tidak mengenal dendam. Saya menangani Renata dengan seluruh kemampuan saya. Saya melepas semua perasaan pribadi saya di luar pintu ruang tindakan. Di dalam hanya ada dokter dan pasien. Selama berjam-jam, saya dan tim saya bekerja. Kondisi Renata genting.
Beberapa kali tekanan darahnya turun drastis. Tetapi saya tidak menyerah, bukan untuk Galih, bukan untuk Renata, tetapi untuk nyawa dan untuk sumpah yang pernah saya ucapkan. Menjelang tengah malam, keadaan stabil. Ibu dan bayinya selamat. Saat saya keluar dari ruang tindakan, masih dengan pakaian operasi, Galih menunggu di lorong. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi angkuh. "Min, terima kasih," katanya tergagap. Aku tidak menyangka. Saya hanya mengangguk. Saya melakukan tugas saya. Tetapi di tengah pemeriksaan menyeluruh tadi, hasil laboratorium memunculkan satu fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sebuah fakta yang akan menjawab semua tuduhan bertahun-tahun. Dan saya tahu malam ini kebenaran itu akhirnya akan berbicara. Setelah Renata stabil dan dipindahkan ke ruang rawat, saya memanggil Galih ke ruangan saya. Bu Sumarni, yang baru tiba dari Bekasi dengan tergesa, ikut masuk. Wajahnya berubah saat melihat saya duduk di balik meja besar, dengan jas putih dan papan nama bertuliskan Kepala Divisi Fertilitas, Dr. Anindya Wardani. Anindya, suaranya nyaris berbisik. Kamu dokter di sini, bukan hanya dokter. Bu, kata saya, tenang, saya yang memimpin divisi ini. Dan malam ini, sayalah yang menyelamatkan menantu ibu yang baru. Saya membuka sebuah map. Di dalamnya 2 dokumen, Pak Galih. Kata saya, tenang. Yang pertama, ini hasil pemeriksaan kesuburan Anda. Diambil bertahun-tahun lalu. Dari pemeriksaan kesehatan yang pernah Anda jalani di klinik ini. Saya simpan sejak dulu. Hasilnya jelas. Dan sudah saya verifikasi ulang bersama ahli andrologi. Secara medis, hampir mustahil Anda bisa memiliki anak secara biologis. Kondisi ini sudah ada sejak sebelum kita menikah. Jadi selama 4 tahun itu, bukan saya yang mandul. Tetapi Anda, Galih menyambar kertas itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Ini palsu. Kamu yang buat ini. Silakan periksa ulang di laboratorium manapun di negara ini, kata saya. Saya seorang dokter, Pakistan. Saya tidak mempertaruhkan sumpah profesi saya untuk balas dendam pribadi. Bu Sumarni terhuyung, berpegangan pada sandaran kursi. Tidak mungkin anakku laki-laki sehat. Tidak mungkin Galih yang mandul. Mandul bukan aib, Bu, kata saya. Itu kondisi medis yang bisa terjadi pada siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi aib adalah menuduh orang yang tidak bersalah, lalu membuangnya. Selama bertahun-tahun, Ibu menghina saya di depan keluarga besar. Ibu menyebut saya perempuan mandul. Padahal Ibu tidak pernah mau memeriksa anak Ibu sendiri. Yang kedua, saya melanjutkan. Membuka dokumen berikutnya. Berkaitan dengan kondisi medis yang baru kami temukan malam ini. Dari golongan darah dan penanda genetik. Secara medis, hampir mustahil anak-anak yang dibawa Renata adalah anak biologis Anda. Pak Galih, Anda meninggalkan istri yang sehat karena tuduhan yang salah. Lalu Anda menikahi perempuan yang membawa anak orang lain ke pelukan Anda. Itu bukan kutukan dari siapapun. Itu hanya akibat dari pilihan-pilihan Anda sendiri. Galih terduduk di kursi. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya ke lantai. Di luar ruangan, melalui kaca. Saya bisa melihat Renata yang sudah cukup pulih, terisak di kursi rodanya. Mungkin ia mendengar. Mungkin ia sudah lama tahu rahasianya sendiri akan terbongkar. Hening yang turun setelah itu lebih berat daripada apapun yang pernah saya rasakan. Renata di luar menangis tanpa suara. Bu Sumarni menatap saya. Mulutnya bergerak tanpa kata. Saya tidak menyimpan dendam, kata saya. Saya menyimpan kebenaran. Dan hari ini kebenaran itu sudah berbicara sendiri. Bukan saya yang menghukum kalian. Kalian yang menghukum diri sendiri. Sejak hari kalian memilih kebohongan daripada seorang istri yang setia. Saya berdiri. Sekarang, silahkan keluar. Istri Anda butuh istirahat. Dan saya punya pasien lain yang menunggu. Galih mencoba meraih tangan saya saat saya berjalan melewatinya. Nin, tunggu. Aku salah. Aku menyesal. Bisakah kita mulai lagi? Saya menarik tangan saya dengan lembut tetapi tegas.
tidak ada yang bisa dimulai lagi. Pak Gali, perempuan yang dulu Anda hina sudah lama mati. Yang berdiri di hadapan Anda sekarang adalah orang lain, seseorang yang Anda tidak akan pernah bisa miliki. Bu Sumarni mencoba bicara di pintu. Suaranya kini lirih. Kehilangan semua keangkuhannya. Nin, Ibu minta maaf. Selama ini Ibu salah. Ibu yang mendorong Galih meninggalkanmu. Ibu yang menghasut. Maafkan Ibu. Saya menatapnya. Tidak ada amarah di dada saya. Hanya rasa lelah yang tenang. Maaf. Ibu tidak akan mengembalikan 4 tahun di mana saya menundukkan kepala. Tidak akan mengembalikan setiap acara keluarga di mana saya dipermalukan. Tetapi saya doakan Ibu sehat. Itu sebagai dokter, bukan sebagai menantu. Saya menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Berbulan-bulan kemudian, kabar mereka sampai juga sepotong demi sepotong. Galih dan Renata bercerai. Tidak lama setelah kebenaran terbongkar, Renata pergi membawa kedua anaknya. Dan kabarnya kembali kepada pria yang sebenarnya adalah ayah biologis anak-anak itu. Galih kehilangan banyak hal. Pekerjaannya goyah karena ia mulai sering mabuk dan kehilangan fokus. Mobil mewah yang dulu ia banggakan terjual satu persatu. Ia yang dulu begitu mengagungkan harga diri laki-laki, kini hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Bu Sumarni, kabarnya, sering datang ke rumah kerabat sambil menangis. Menyesali lidahnya yang dulu begitu tajam. Impiannya menggendong cucu kandung tidak pernah terwujud. Cucu yang ia kira darah dagingnya. Ternyata bukan. Itu adalah luka yang ia ciptakan sendiri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, hanya untuk meminta maaf sekali lagi. Saya tidak pernah mengangkatnya. Bukan karena dendam, tetapi karena saya tahu sebagian luka lebih baik dibiarkan tertutup oleh waktu, bukan dibuka lagi oleh kata-kata. Saya tidak ikut campur. Saya tidak perlu. Saya tidak pernah mendoakan keburukan menimpa mereka. Hidup punya cara sendiri menyeimbangkan timbangannya. Apa yang kita tanam, suatu hari akan kita tuai. Itu bukan kutukan saya, itu hukum yang berlaku untuk semua orang, termasuk untuk saya. Saya melanjutkan hidup. Saya membeli rumah kecil sendiri. Dengan keringat saya sendiri. Saya menanam bunga di halaman, sesuatu yang dulu tidak pernah sempat saya lakukan. Pagi hari saya menyeduh kopi, membaca. Lalu berangkat ke rumah sakit untuk menolong perempuan-perempuan lain. Hidup saya sederhana, tetapi utuh. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Setahun setelah hari itu, rumah sakit memberikan penghargaan kepada saya atas tingkat keberhasilan tertinggi dalam program kehamilan. Saya berdiri di panggung, mengenakan gaun sederhana, menerima penghargaan itu di hadapan ratusan rekan sejawat. Di antara para tamu, ada banyak mantan pasien saya yang kini menggendong bayi mereka. Mereka tersenyum kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Di malam penghargaan itu, seorang rekan, Dr. Bram, kepala bagian bedah, menghampiri saya. Ia tersenyum hangat, tulus, tanpa pamrih. Senyum yang tidak pernah saya terima dari Galih selama bertahun-tahun. Kami berbincang sederhana tentang pekerjaan, tentang hidup. Tidak ada janji apapun malam itu, tetapi untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin suatu hari saya bisa membuka hati lagi. Tanpa takut, malam itu saya pulang dengan hati yang damai. Bukan karena ada lelaki baru, bukan karena masa lalu sudah hilang, tetapi karena saya berdiri di atas kedua kaki saya sendiri, lebih kuat daripada sebelumnya. Dari seorang perempuan yang dulu dihina mandul, kini saya menjadi seseorang yang memberi kehidupan, harapan, dan keberanian kepada banyak perempuan lain. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah menghina orang lain atas sesuatu yang belum tentu benar. Karena lidah yang menghina hari ini bisa menjadi penyesalan esok hari. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Dituduh, direndahkan, dipaksa percaya
bahwa merekalah yang salah, padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka menundukkan kepala bertahun-tahun, menelan kata-kata kasar, dan mengira bahwa bertahan berarti mencintai. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktunya. Dan nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh rahimnya, oleh status pernikahannya, atau oleh penilaian orang yang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Kepada para perempuan yang sedang dituduh tanpa bukti, saya ingin kalian tahu satu hal. Jangan pernah membiarkan rasa malu yang bukan milik kalian menjadi beban kalian. Periksakan diri kalian jika perlu, tetapi lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang yang merendahkan. Dan ingat, kemandulan, jikapun ada, tidak pernah hanya soal perempuan. Tubuh laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bermasalah. Yang tidak boleh bermasalah adalah hati nurani. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Gali yang lebih takut pada harga dirinya sendiri daripada kehilangan orang yang mencintainya. Mereka membuang emas, lalu menyesal saat menyadari yang mereka genggam ternyata kaca. Dan ada para ibu seperti Bu Sumarni yang begitu ingin keturunan sampai lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak perempuan bagi seseorang yang juga layak dihormati dan dilindungi. Saya bukan lagi korban dari cerita lama saya. Saya adalah penulis dari cerita baru saya. Dan cerita itu baru saja dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya sedikit pun. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.